Seorang ayah mengerti bagaimana besarnya ganjaran mengajari anak, dia tidak akan menyia-nyiakan, dia akan mengajari anaknya. Lihat, seandainya anaknya menghafal Al-Fatihah melalui dia, maka dengan begitu dia telah mengamalkan ilmu. Ilmu itu diajarkan kepada anaknya, dan anaknya menghafalnya. Nanti dia akan ajarkan kepada cucunya. Ilmu ini mengalir pahala kepadanya. Kenapa? Karena ini mengamalkan satu di antara hadis Nabi lagi. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki saudaranya pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan aliran pahala sebagaimana saudaranya yang melakukannya. Duna ilqas min musyrik. Tanpa pahala saudaranya akan dikurangi sedikit. Nah, lihat. Jadi kalau dia seumur hidup nanti membaca Al-Fatihah dengan sebab kita mengajarkannya, kita akan terus mendapatkan pahala dengan sebab itu. Ya, bagaimana dengan yang lain, dengan surah-surah yang diajarkan? Bagaimana pula dengan perkara agama yang lain? Dari menutup aurat, dari bersucinya, dari salatnya, dari perkara-perkara syariat, kewajiban-kewajiban, dan atau meninggalkan hal-hal yang haram seterusnya. Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala, akan mendapatkan kebaikan, ajr. Ya, dia mati masih mengalir. Dan seandainya anaknya nanti mengajar kepada cucu, dia dapat lagi dari anak dan cucunya mengajar kepada cicitnya. Maka benar kata Nabi bahwa para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi meninggalkan, mewariskan ilmu. Jadi dakwah bukan mesti membuat majlis seperti ini. Wah, itu baru dakwah. Kalau begitu, sedikitlah orang yang mendapat kesempatan berdakwah. Dakwah ini adalah milik semua orang, milik kaum muslimin. Setiap mereka telah mengilmui satu ilmu dengan benar, dan dia telah memahami dengan pemahaman yang benar, dan dia mengerti dalil-dalilnya. Pertanyaannya mungkin, tapi nggak hafal, Ustaz. Siapa yang mensyaratkan bahwa Anda harus menghafal semua dalil? Tidak ada pada diri seseorang yang menghafal seluruh dalil-dalil dalam syariat, kecuali itu hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang tabi'in ya mengatakan, seandainya ya mesti sempurna pada diri seseorang dalam memahami agama ini baru berdakwah, maka tidak akan ada yang berdakwah. Siapa yang mau dakwah kalau mesti hafal dulu seluruh Al-Quran, kemudian hafal seluruh kitab-kitab hadis? Wah, nggak ada yang dakwah. Dan ini tidak ada pemahaman seperti ini kerancuan. Tapi semakin dia berilmu, semakin terkumpul padanya pemahaman tersebut, maka kewajiban atas dirinya semakin besar untuk berdakwah. Nah, adapun yang memiliki sedikit ilmu, sedikit pemahaman, tapi itu benar, kewajibannya untuk menyampaikan. Oleh karena itu, ya, dalam satu kaidah dikatakan, wa khairun nas man alima wa amila wa da'an nasa lil ilmi wal amal. Ini kaidah yang paling baik. Sebaik-baik manusia adalah yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Cukup sampai sini? Tidak cukup. Kalau gitu kebaikan hanya untuk dirinya saja, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Dia harus peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW mensyaratkan
sempurnanya iman seseorang kalau dia memiliki hubungan yang erat kepada saudaranya, kecintaan yang benar kepada saudaranya. Tentu ya, bila seseorang mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya, bila ia menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka berarti dia mesti juga menginginkan kebaikan untuk orang lain. La yu'minu ahadukum hatta ya yuhibba akhahu ma yuhibbu li nafsihi. La yu'min, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi dakwah itu adalah ahsanul qaul. Dakwah itu adalah sebaik-baik ucapan. Al-Imam Ahmad rahimahullah itu pernah ditanya, mana yang lebih utama? Ya, seseorang yang beramal, sholat malam, puasa, rajin bersedekah, bagus enggak? Bagus. Tentu tidak ada yang mengatakan itu tidak bagus. Bila dibandingkan dengan seseorang ya yang berdakwah, ya, mengajak manusia kepada ilmu, mengajak manusia beramal dengan ilmu, mana yang lebih utama? Ya, maka jawabannya yang lebih utama adalah mereka yang berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan beramal dengan ilmu. Kenapa? Kalau dia sendiri mengamalkan ilmu untuk dirinya, itu bagus. Tapi manfaatnya hanya untuk dia. Hanya untuk siapa? Untuk dia. Dia sholat malam, untuk dia. Dia puasa, untuk dia. Ya. Nah, bagaimana kalau dia berdakwah? Ya, tentu dia akan tetap sholat. Ya, dan tentu dia juga akan berpuasa, puasa yang wajib dan puasa sunnah yang dia mampu. Ya, mungkin dia kalah bahasa kitanya ya, tidak sebaik dengan memang orang ini menyiapkan dirinya untuk ibadah sendiri. Mungkin. Tapi lihat manfaat. Ketika ada saudaranya yang mengambil ilmunya, ya, dari yang katakan tidak tahu bagaimana itu bersuci, tidak tahu bagaimana sholat, dia tidak tahu bagaimana berpuasa yang benar, bersedekah yang benar, berhaji yang benar, berbakti yang benar, bermuamalah yang benar, sehingga dia pun mengilmuinya, dia jadi tahu, kemudian dia amalkan, dia manfaatkan. Ini satu orang. Ya, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya melalui tanganmu, melalui usahamu, engkau dakwahi dia, engkau ajari dia, engkau nasihati dia, kemudian saudaramu itu mendapat petunjuk karena usahamu, bukan engkau yang memberi petunjuk, tapi usahamu, yang dengan sebab usahamu Allah Ta'ala memberinya petunjuk. Jadi yang memberinya petunjuk itu Allah. Li'ayyahdiyallah, yang dengannya Allah memberi petunjuk, yaitu dengan usahamu tadi. Khairun laka, itu lebih baik bagimu min humrin na'am, dari engkau memiliki unta merah. Unta merah ini dulu unta yang mahal, ya, yang hanya dimiliki oleh kelas-kelas atas, ya, miliuner atau triliuner atau apa namanya lah. Yang
yang kaya-kaya banget, kalau nggak punya. Ya, yang diibaratkan dengan apa? Dunia. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya bagimu. Ini kalau satu orang. Bagaimana kalau dalam usahanya itu ia mendapatkan beberapa orang yang dengannya Allah memberinya petunjuk? Mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin saudara-saudaramu, mungkin tetangga-tetanggamu, mungkin beberapa masyarakat di negerimu. Nah, lihat manfaatnya. Dengan itu kebaikan menyebar. Orang-orang yang telah berilmu yang tadi tidak tahu jadi tahu. Yang sholatnya ya masih banyak oblong-oblongnya, sekarang penuh. Yang dulunya di rumah saja, sekarang ke masjid. Yang dulunya membuka aurat, sekarang menutup aurat. Begitu seterusnya, lihat. Kebaikan menyebar. Lihat apa yang Allah janjikan bila kebaikan telah menyebar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan. Bukan hujan emas ya. Keberkahan dari langit dan bumi. Jadi air yang turun, air yang berkah. Apa yang ditumbuhkan dan apa yang dikeluarkan dari bumi, keberkahan. Berkumpullah dua keberkahan. Keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Maka membuat penduduknya makmur. Baldatun thayyibun wa rabbun